Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan, ketenangan dalam menerima takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Ya. Di sini saya ambil penjelasannya dari kitab Subulus Salam. Ya. Temanya adalah dalam urusan dunia hendaklah kita melihat ke bawah, tapi dalam urusan akhirat kita lihat ke atas. Bagaimana hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Ya. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Apa artinya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu, jangan melihat orang di atasmu. Ya. Karena itu akan membuat kamu tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kita meremehkan nikmat Allah? Ya, nikmat Allah yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, kita remehkan. Ya, kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita selalu melihat ke atas dan ke atas. Ya, kita punya motor, lihat yang punya mobil. Kita punya sepeda, lihat yang punya motor. Dan seterusnya. Maka sulit bagi kita untuk bersyukur. Ketika kita selalu melihat orang lain lebih enak daripada kita, itu tandanya kita kurang bersyukur. Maka salah satu kunci bersyukur adalah jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan bandingkan istri kita, suami kita dengan suami dan istri orang lain. Jangan bandingkan rumah kita dengan rumah orang lain. Jangan bandingkan mobil kita dengan mobil orang lain. Syukuri apa yang Allah berikan itu. Warda bima qasamallah takun aghnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah berikan, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang orang yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur.
sedikit hambaku yang bersyukur. Maka bersyukur itu adalah kemampuan yang kalau Allah tidak berikan kepada kita, sulit lisan kita ini untuk bersyukur, maka kita hendaknya berdoa kepada Allah untuk menjadi orang yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bisa bersyukur. Ya, bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada orang tua aku, agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhoi, ya Allah. Nah, bagaimana penjelasannya? Di sini dikatakan al-hadits irsyadun lil abdi ila ma yashkuru bihi ni'mah. Hadis ini adalah petunjuk kepada hamba-hamba Allah agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Sedikit disyukuri, banyak disyukuri. Jangan hanya banyak bersyukur, sedikit enggak bersyukur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qal man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur terhadap sedikitnya nikmat, maka banyaknya dia juga tidak akan bersyukur. Qalilun yakfika khairu min katsirin yulhika. Sedikit tapi membuatmu cukup itu lebih baik daripada banyak tetapi melalaikanmu. Belum tentu nanti kalau Allah kasih banyak kita merasa cukup, belum tentu. Bisa jadi kurang. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal murad biman huwa asfala minan nadir fid dunya. Lihat ke bawah dalam urusan apa? Dalam urusan dunia, bukan dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan akhirat harus lihatnya ke atas. Ada orang rajin tahajud, wah bagaimana saya bisa lebih rajin dari dia? Ada orang rajin sedekah, bagaimana saya bisa lebih rajin dari dia? Terus, ya, kata Hasan Al-Basri, jika ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Urusan dunia nggak ada habisnya. Alhaakumut takatsur. Ya. Berlomba-lomba memperbanyak harta akan melalaikanmu. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. An-nafsu katifli, nafsu itu seperti bayi, nggak ada cukupnya, nggak ada puasnya. Maka kata Nabi, lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, seandainya anak Adam punya satu lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, pasti dia pengen punya dua. Ya, walan yamla'afahu illa turab, dan tidak ada yang memenuhinya kecuali kalau mulutnya sudah disumpel dengan tanah. Itulah manusia, nggak ada yang pernah merasa cukup sampai mulutnya disumpel dengan tanah. Nah, maka di sini kata penulis, ya, penulis kitab ini, hendaklah dia melihat kepada siapa? Ilal mubtala, orang yang mendapatkan ujian. Lihat itu. Kita alhamdulillah kita sehat-sehat saja. Alhamdulillah kita punya anak. Lihat mereka yang belum punya anak. Okelah kita mungkin secara materi pas-pasan. Ada teman kita hartanya berlimpah. Ya. Ya, ada teman kita hartanya berlimpah tapi mungkin tidak memiliki anak. Ya. Hartanya berlimpah tapi juga masalahnya banyak. Ya. Hartanya berlimpah, tapi keluarganya tidak sakinah. Ya. Bil asqam, lihat kepada orang-orang yang sakit. Kita alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Anak kita sehat, istri kita sehat, ya, suami kita sehat. Ya, kita lihat teman-teman kita mungkin secara materi berlimpah, tetapi anaknya ada yang sakit, ada yang cuci darah. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Kelihatannya saja sempurna. Ya. Hidup itu kalau sempurna tidak menarik. Coba lihat. Ada sebuah merek ini ya, merek apa? Merek laptop. Ya. Apple. Bagaimana supaya menarik? Apelnya dimakan dikit. Nah, begitulah hidup. Hidup kalau sempurna tidak menarik. Sengaja
dunia ini Allah bikin banyak cobaan. Kenapa? Agar kita tidak betah di dunia, lalu kita merindukan akhirat. Di dunia ada corona, ada covid. Kenapa? Agar kita tuh nggak betah di dunia. Agar kita merindukan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia dari kata-kata dana'ah, hina. Maka orang yang tujuannya hanya dunia, dia sedang mengejar kehinaan. Ya. Kemudian wa yantaqil minhu ila ma fuddila bihi alaihi minal afiyah allati hiya aslu kulli in'am. Ya. Dan hendaklah dia melihat dari nikmat kesehatan yang Allah berikan. Bukan hanya sehat, tapi afiat. Ya. Afiat itu ketika anggota tubuh kita juga terjaga dari kemaksiatan. Itu namanya afiat, mata kita sehat. Kapan mata kita afiat? Kalau dia terjaga dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita sehat. Kapan? Ketika dia bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya dan dia terjaga dari kemaksiatan. Dan seterusnya begitu. Ya. Ya. Lihat pada nikmat sehat, itu adalah nikmat ya aslu kulli in'am, asal segala macam kenikmatan. Ya. Dengan sehat kita bisa bekerja, kita bisa berbuat. Ya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illal marla. Kesehatan itu mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Ya. Wa yanzuru ila man fi khalqi naqsun. Coba lihat kepada orang-orang yang kekurangan dalam fisik. Ya. Min ama, orang yang buta. Kita alhamdulillah nggak buta, kita bisa ngelihat. Coba itu nikmat Allah. Coba berapa biaya yang diperlukan untuk bisa melihat. Ya. Orang yang tuli. Coba berapa beli alat supaya bisa mendengar. Itu juga harganya mahal. Wa abkam, orang yang bisu. Ya. Kita alhamdulillah bisa berbicara dengan mudahnya. Coba lihat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu tidakkah kamu melihat? Nah, kalau kita terus melihat nikmat Allah dalam diri kita, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Ya. Kemudian juga dia melihat diri dia tadi kan. Dia selamat ya. Dari segala jasadnya selamat. Jasadnya sehat, itu lihat. Coba kalau dihitung berapa itu biayanya. Kita bisa bernafas dengan leganya. Ya. Coba ya. Di mana saat sekarang oksigen juga agak sulit ya, waktu kemarin-kemarin itu kan. Ternyata nikmat bernafas itu luar biasa. Mahal sekali. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yanzuru ila man ubtuliya bil faqr. Ya. Hendaklah dia melihat ya. Melihat orang-orang yang diuji dengan kefakiran. Ya. Kefakiran di sini khususnya kefakiran dalam masalah agama. Ya, coba lihat. Ya, lihat kefakiran dalam masalah agama kita alhamdulillah. Ya, Allah berikan kita hidayah mau ngaji, mau menuntut ilmu, ya, mau menuntut ilmu agama.
Ada saudara-saudara kita yang nggak mau nuntut ilmu agama, nggak mau sholat, ya, nggak mau puasa, nggak mau tahajud, nggak mau duha. Allah berikan kita petunjuk. Itu coba lihat, itu juga apa ya, nikmat Allah yang luar biasa, dapat hidayah. Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Kita tidak mendapatkan hidayah kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kami. Makanya kata Nabi, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafas. Kekayaan yang sejati itu bukan banyak harta, bukan. Tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Orang kalau hatinya kaya, jiwa mentalnya juga kaya. Kenapa orang sudah kaya masih korupsi? Mentalnya miskin. Kenapa orang susah tapi masih mau bersedekah? Mentalnya kaya, bukan mental minta-minta. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian di sini dikatakan wa yanzuru man huwa fawqahu fid din. Hendaknya dia melihat orang yang di atas dia dalam urusan agama. Fa ya'lam annahu minal mufarritin. Ya. Maka dia melihat dirinya, dia termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan. Ya. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Waktu tidak digunakan dengan baik dalam beribadah. Waktunya tidak produktif. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi lupa zikir pagi petang. Ya, tidak mau sholat duha. Tidak mau membaca Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, min alamati i'radillahi 'anil 'abd ayushghilahu fima la ya'ni. Tanda Allah itu berpaling dari seseorang ketika orang itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, kemudian fan-nazru al-awwal yashkuru mallahu alaihi minan ni'am. Jadi pandangan pertama seorang muslim itu dia melihat apa nikmat yang Allah sudah berikan kepada dia, kemudian dia syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur Allah akan tambah. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya sesungguhnya azabku itu amat pedih. Ya, syukur itu dengan apa? Dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan apa? Dengan perbuatan. Bagaimana syukur dengan perbuatan? Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya bersyukur. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa binadri tsani yastahi min maulah. Ya. Hendaknya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malunya itu dia wujudkan dengan apa? Wa yaqra'u babal matab. Hendaklah dia mengetuk pintu taubat dengan penyesalan. Ya. Dengan penyesalan bahwa dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita selalu melihat apa yang tidak ada, maka kita akan kehilangan yang ada. Jangan lihat yang kunci bersyukur, jangan lihat yang tidak ada, lihat yang sudah ada. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum," ya, dari Abi Hurairah, ya, "man fuddila alaihi bil mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu." Ya, jika kamu melihat seseorang
Ya. Yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta, dalam hal penciptaan, fisiknya, wajahnya. Ya. Dia merasa kurang tampan, kurang cantik, sehingga dia harus merubah fisiknya. Manusia itu sudah sebaik-baiknya penciptaan. Dan merubah fisik, ya, bukan memperbaiki, merubah. Hidungnya yang pesek dibikin mancung, kulitnya yang hitam dibikin putih, itu adalah ajakan syaitan. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Kami akan suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lihat yang fisiknya tidak sempurna. Ya, kita tidak putih, lihat yang hitam. Bagaimana orang-orang yang di Afrika sana, bagaimana kulit mereka. Tetapi ya tadi, itu bukan ukuran kemuliaan. Fisik bukan ukuran kemuliaan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasad-jasadmu, kepada rupamu. Tapi yang Allah lihat apa? Hati. Nanti di hari kiamat kata Nabi, ada orang datang tinggi besar, tetapi nilainya di sisi Allah tidak lebih daripada sayap nyamuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lebih dari sayap nyamuk. Tetapi ada orang-orang yang Bilal bin Rabah kulitnya hitam. Tetapi apa kata Nabi? Sami'tu dufana 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku dengar bunyi terompahmu di surga. Ibnu Mas'ud kakinya kecil, tapi kata Nabi, timbangan kebaikan kakinya itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Ketika ada orang yang mentertawakan kecil kakinya Ibnu Mas'ud. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bahagia, lihatlah ke bawah dalam urusan dunia dan lihatlah ke atas dalam urusan akhirat. Insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.